Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan makalah yang berjudul Pegadaian Syariah. Di sini saya Padli sebagai moderator dan ada presentator yang bernama Sukartini, M. Abel Gepani, Tiara Atika Sari, dan Saidina Gisela. Baik, di sini saya akan menyampaikan pendahuluan Pegadaian Syariah. Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, kebutuhan akan pembiayaan seringkali menuntut adanya jaminan yang dapat memberi rasa aman bagi kedua belah pihak. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan Islam adalah sistem RAN atau gadai syariah, yaitu akad penahanan barang berharga sebagai jaminan atas suatu utang, di mana barang tersebut dapat dijual apabila yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya. Berbeda dengan sistem gadai konvensional yang mengandung unsur bunga dan spekulasi. Gadai syariah berlandaskan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan bebas dari riba. Konsep ini hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga sarana sosial untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan tanggung jawab moral dalam bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukartini. Materi yang pertama yaitu pengertian gadai syariah secara bahasa yang artinya menahan secara mutlak atau mutlak al-habs. Makna ini menunjukkan adanya unsur penahanan barang untuk menjamin pelunasan suatu hak. Menurut Al-Syarbasyi dalam Murjam Al-Istiqhadi Al-Islami, Rohan artinya menjadikan suatu benda sebagai jaminan atas suatu utang yang dapat diambil dari benda tersebut apabila utang tidak dilunasi. Dalam konteks muamalah Islam, gadai berarti perjanjian untuk menahan suatu barang yang bernilai harta sebagai jaminan pelunasan hutang. Secara etimologis, rohan juga bermakna tetap dan berangsuran lama, yang menggambarkan kestabilan hubungan amanah secara dua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, gadai syariah menekankan aspek tolong-menolong atau disebut ta'awun dan keadilan, tanpa mengandung unsur riba, horor, atau zalim, sebagaimana prinsip umum dalam ekonomi Islam. Rahan menurut para ulama. Imam Abu Zakaria Al-Ansi dalam Fathul Wahhab menjelaskan bahwa rahan adalah menjadikan suatu harta sebagai jaminan yang dapat diambil nilainya bila hutang tidak dilunasi. Definisi ini menanamkan aspek jaminan yang sah menurut syarah sebagai bentuk tanggapan jawab moral dan ekonomi. Ahmad Barjah berpendapat bahwa rahan merupakan akad sosial, bukan bisnis. Artinya rahan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana dalam kondisi mendesak. Ibnu Qudmah dalam Al-Muhni menyatakan rahan adalah benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang agar bisa dilunasi dari hasil penjualannya bila debitur gagal membayar. Ketiga definisi tersebut mengarah pada satu makna. Rahan adalah akad utang piutang dengan jaminan harta yang bernilai dan sifatnya monolog tanpa mengambil keuntungan berlebih. Prinsip ini sejalan dengan maqasid syariah, yaitu menjaga harta, hifz al-mal, dan mencegah kerugian bagi kedua belah pihak. Selanjutnya dalil syarah tentang gadai. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Tapi jika sebagai kamu mempercayai sebagai yang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
Ayat ini menunjukkan bahwa barang gadai sebagai jaminan utang adalah boleh terutama dalam kondisi tertentu seperti tidak adanya pencatat transaksi. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang dan beliau menjaminkan padanya baju besinya. Hadis ini memperkuat legitimasi akad rahan dalam Islam dan menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sendiri mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ijma ulama, para ulama sepakat bahwa rahan diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan merupakan bentuk tolong-menolong yang dibenarkan. Baik, selanjutnya yaitu rukun dan syarat sah gadai syariah. Rukun ran. Pertama, rahin, baik yang menggadaikan barang atau debitur. Kedua, murtahin, pihak yang menerima gadai atau kreditur. Ketiga, marhun, barang yang digadaikan sebagai jaminan. Keempat, marhun bih, utang yang dijamin dengan barang tersebut. Terakhir, sihat, ijab dan qabul, yaitu pernyataan kesepakatan yang jelas dan tanpa paksaan. Syarat sahran. Pertama, akad harus dilakukan secara sukarela dan tidak disertai syarat yang menggantung. Kedua, pihak harus balik, berakal sehat dan cakap hukum. Yang ketiga, barang gadai harus bernilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, dan dapat dijual untuk pelunasan utang. Keempat, barang tidak boleh samar, harus jelas wujud dan nilainya. Terakhir, utang yang dijamin harus benar-benar ada dan dimiliki kejelasan jumlah serta waktu pelunasan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan presentasi kelompok 4. Gadai syariah RAN merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki peranan penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana tanpa harus terjerumus dalam praktik riba. Melalui prinsip keadilan, amanah, dan tolong-menolong atau ta'awun, sistem RAN memberikan solusi yang sesuai syariat bagi mereka yang membutuhkan jaminan atas pinjaman dengan cara yang halal dan transparan. Landasan hukumnya yang kuat dari Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI menjadikan RAN tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga spiritual karena menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian sosial. Dengan penerapan akuntansi syariah yang akurat serta mekanisme operasional yang berkeadilan, gadai syariah menjadi model ideal dalam mewujudkan sistem keuangan yang beretika, berkeadilan, dan membawa kemaslahatan bagi umat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kekurangan atau salah kata, kami dari kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 4 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.